Baik pemirsa, Anda berada dalam program Bincang Spesial dan dalam program ini kita akan membahas terkait dengan isu-isu terhangat yang sedang dibahas oleh masyarakat maupun dari berbagai kalangan. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber dari TKN Prabowo Gibran, ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Gimana Bang, kabar baik? Alhamdulillah. Baik, ini udah kemenangan atau masih menjemput kemenangan Bang? Sudah menang ya. Sudah baik menang. Pileg maupun pilpres. Mantap. Bang, ini kita langsung bahas aja Bang. Ya. Ini terkait dengan isu-isu yang hangat dibicarakan oleh masyarakat maupun juga para elit dari partai politik. Terkait dengan banyaknya yang menyebut adanya kecurangan dari penyelenggaraan pemilu. Ini kalau dari TKN sendiri bagaimana Bang menilainya? Ya, kita jadi ingat apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, senior kita. Jadi nggak perlu nunggu 2 hari, pemilu 2024 besoknya pasti ada pihak yang kalah yang berteriak-teriak bahwa pemilu curang. Ya. Tapi memang apakah pemilu sempurna? Tentu tidak. Apakah pemilu curang atau terjadi pelanggaran? Mungkin saja. Tapi yang melakukannya siapa? Ya. Karena kalau bicara soal dugaan kecurangan atau dugaan pelanggaran yang merugikan, kami punya daftar panjang juga. Ya. Bukan hanya pihak yang kalah, yang punya daftar panjang dugaan kecurangan yang merugikan mereka. Kami pun punya daftar yang tak kalah panjang. Contoh, soal kasus kontrak kontrak itu ya, PJ Sorong, fakta integritas, ya kan? Disebutkan akan memenangkan Prabowo paslon Ganjar Pranowo, ya. Lalu ada juga beberapa kepala daerah yang sudah disanksi Bawaslu, ya, Majalengka, kemudian juga di Jawa Tengah, ya, ada juga PJ Bupati yang menyampaikan mengkampanyekan paslon tertentu, ya. Begitu juga ada 2 kementerian yang diduga digunakan untuk pemenangan paslon 1, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Desa, Kemendes. Itu laporannya banyak, ya, dan sudah kita sampaikan. Jadi kalau soal potensi kecurangan tentu banyak, ya. Kami juga punya daftarnya, tetapi marilah kita selesaikan sesuai dengan koridornya. Tapi kan ada yang menyebut juga Bang bahwa pemilu ini sebenarnya sudah curang sejak awal gitu, karena berangkat dari putusan MK itu. Kalau dari TKN sendiri menanggapinya seperti apa? Ya, jadi gini, ya, MK membuat putusan nomor 90. Lalu saudara Pak Anwar Usman dipersalahkan, dianggap salah, ya kan, karena tidak mengundurkan diri oleh MK. Jadi seharusnya kalau pihak-pihak tersebut ingin mempersoalkan keabsahan Prabowo Gibran, mereka itu harus menempuh yang namanya sengketa proses ke Bawaslu. Jadi berbekal putusan MK, dibawalah itu sengketa proses menggugat SK KPU, ya, soal pengesahan paslon Prabowo Gibran sebagai paslon pemilu 2024, sebagai paslon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Berdasarkan pasal 579 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tapi faktanya kan tidak. Putusan MK itu terhadap hal ini, tapi terhadap prosesnya, proses penerimaan Gibran sebagai cawapres tidak pernah dipersoalkan secara hukum oleh pihak-pihak ini. Pihak paslon 1, pihak paslon 3, atau yang sekarang mempersoalkan sudah cacat sejak awal pendaftarannya, nggak ada cacat. Karena nggak pernah dipersoalkan secara hukum oleh mereka. Padahal undang-undang mengatur, kalau Anda tidak puas dengan SK KPU, ada yang namanya sengketa proses. Tidak puas dengan SK pengesahan Prabowo Gibran, ajukan sengketa proses ke Bawaslu. Tetapi langkah tersebut tidak dilakukan. Saya itu nggak tahu apakah ini soal kemampuan atau skill yang rendah dari tim advokasinya, atau pengetahuan yang tidak ada, atau keengganan, ya. Kita nggak tahu. Tapi faktanya, fakta-fakta hukum, kita lihat tidak ada sama sekali dari mereka pengajuan proses sengketa proses ini ke, sehingga dengan sendirinya keabsahan paslon Prabowo Gibran, Prabowo sebagai capres, Gibran sebagai cawapres, tidak lagi bisa dipersoalkan. Karena kan proses tahapannya sudah lewat, bahkan ini sudah coblosan loh, sudah menang, kok dipersoalkan lagi? Ya. Ini kan memang orang-orang yang tidak fair, tapi tidak memiliki pengetahuan dan skill hukum gitu. Baik,
Lalu kemudian itu terkait dengan MK-MK penjelasan dari TKN. Lalu kan juga ada yang menyebut juga Bang soal KPU ini sudah kena etik, artinya ada permasalahan dengan pendaftaran dari paslon nomor urut 2 ini kan orang yang tidak baca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Anda baca pasal 188, bukan pasal 188, halaman 188 itu disebutkan satu, bahwa putusan MK nomor 90, ya itu putusan yang memberikan kesempatan kepada Gibran maju, ya, itu sah dan harus diterapkan sejak pemilu 2024. Oleh siapa? Oleh KPU. KPU terikat. Jadi kalau putusan DKPP dijadikan dasar bahwa pencalonan bermasalah, kebalikannya. Justru putusan DKPP itu menguatkan bahwa KPU seharusnya segera menindaklanjuti putusan MK nomor 90. Ketua dan komisioner KPU dikenakan sanksi justru karena dianggap lamban dalam menindaklanjuti putusannya MK nomor 90. Jadi bukan karena mengesahkan dia kena sanksi, bukan karena mengesahkan Gibran jadi cawapres, tetapi justru karena lambat, tidak segera melakukan upaya untuk segera mengesahkan Gibran sebagai cawapres. Jadi sebenarnya permasalahannya sudah clear. Nggak ada, malah semakin clear dengan adanya putusan DKPP tersebut, semakin nyata bahwa tidak ada masalah sama sekali dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres. Baik Bang, ini kan juga ada isu yang berkembang bahwa ada potensi terkait dengan gugatan sengketa pemilu nih Bang. Ya. Kalau dari TKN sendiri, antisipasinya seperti apa? Ya, jadi gini, kan kita kan terjun ke politik ini kan kita kuasai ilmunya, ya, ilmu hukumnya tentang penyelesaiannya. Persoalan dugaan pelanggaran dan lain sebagainya itu kan diatur di buku keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Buku keempat itu mengatur ada 3 kanal untuk menyelesaikan dugaan-dugaan kecurangan ini. Ya kan ya. Pertama, pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi pemilu. Apakah pelanggaran administrasi pemilu biasa, apakah pelanggaran administrasi pemilu yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Yang kedua, sengketa proses. Yang saya bilang tadi, kalau Anda keberatan dengan SK yang diterbitkan KPU, ya, misalnya SK partai Anda tidak sah, tidak bisa ikut pemilihan. SK misalnya Anda sebagai caleg nggak bisa ikut. SK misalnya penetapan capres-cawapres. Kalau Anda nggak puas, bisa namanya sengketa proses. Yang ketiga baru perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU. Nah, perselisihan hasil pemilihan umum ini diatur di undang-undang ini bahwa hanya terhadap permohonan yang bisa merubah hasil. Jadi misalnya ada selisih suara 8 juta, kita ada dugaan kecurangan. Seandainya ya kecurangan yang kami dalilkan ini terbukti, maka ada lagi tambahan suara 8 juta. Jadi merubah hasil. Nah, itu dia 3 pengaturan yang ada saat ini. Lalu bagaimana dengan persiapan TKN sendiri Bang? Jika nantinya akan ada gugatan seperti itu? Makanya itu kita siapkan saja. Ini orang mau masuk lewat pintu mana? Kita tungguin. Apakah lewat pintu pelanggaran administrasi yang itu adalah ke Bawaslu, ya, atau sengketa proses juga ke Bawaslu atau ke MK? Kita tungguin. Nah, sekarang masalahnya, bro, ya. Kalau sengketa proses dan pelanggaran administrasi, sepertinya waktunya udah lewat. Sudah lewat, kan udah coblosan. Proses pemilu kan yang puncaknya sudah selesai. Apalagi gitu loh mau dipersoalkan, mau sengketa proses. Sengketa proses itu kan ada prosesnya supaya diperbaiki, supaya waktu pencoblosan nggak ada masalah lagi. Ini kok orang setelah coblosan baru seolah-olah ada masalah, baru mau ribut lapor sana lapor sini. Gitu ya, memang tentu akan diusut. Misalnya nih, kita siap-siap aja. Dugaan bukan yang dituduh melakukan juga bukan kita kan, ya kan, penyelenggara kan. Dugaan misalnya orang nggak boleh daftar, nggak boleh nyoblos, padahal punya hak, atau orang nggak punya hak boleh nyoblos, ya diselesaikan saja satu kasus per kasus. Ya, siapa yang dianggap melakukan dikasih sanksi, tapi nggak akan mempengaruhi hasil, karena ini sudah berjalan gitu. Menarik tadi Bang, sempat Abang menyebut bahwa ada yang terkait dengan TSM. Ini kan bagaimana tanggapan Abang terkait dengan putusan MK yang sebagaimana yang pernah disebut sama Pak Mahfud? Ya. Jadi Pak Mahfud kan bilang, awalnya kan yang viral itu kan 2 video beliau bilang kalau pemilu 2024 ini pasti yang kalah ngomong curang. Lalu ketika seolah-olah beliau meralat, ya saya nggak tahu nih, pemimpin kok inkonsisten ya kan.
bahwa mengatakan oh ada loh pemilu yang dibatalkan, ya kan, seperti beberapa kasus yang disebutkan. Saya ingin ingatkan Prof. Mahfud bahwa yang kasus-kasus yang beliau sebutkan itu tidak relevan dengan pemilu presiden. Karena itu adalah pemilu pilkada yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang saya sebut tadi. Konsep TSM ini kan pertama muncul, ya, bro ya, di persidangan di kasus perkara Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat itu ada pilkada di Kalimantan Tengah, ya kan? Ada orang kalah menggugat, namanya Pak Ujang Iskandar kalau nggak salah, ya kan? Kuasa hukumnya adalah Pak Bambang Wijayanto. Oke? Nggak bisa buktikan jumlah angka yang saya sebutkan, mereka menyebutkan terjadi kecurangan yang TSM itu terstruktur, itu artinya dilakukan oleh institusi negara, ya kan, pelakunya sistematis, artinya direncanakan dan masif terjadi di seluruh kota. Itulah konsep TSM pertama hadir. Nah, tapi konsep itu, ya, untuk Pilpres sudah disempurnakan, ya, sudah diformulasikan dalam Pilpres dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi kan itu sebelum terjadi 2017 memang belum ada aturannya waktu itu. Ya. Nah, kemudian pembuat undang-undang DPR dan pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tadinya nggak ada aturannya, sekarang ada aturannya di Undang-Undang 7 tahun 2017. Aturannya detail, ya, bahwa TSM itu diselesaikannya di mana? Bukan di MK, tapi di Bawaslu. Itu aja udah beda dengan yang Prof. Mahfud sebutkan. Karena yang kasus yang Prof. Mahfud sebutkan sebelumnya adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ya. Kemudian bagaimana pembuktian TSM? Harus terjadi, ya, berdasarkan undang-undang yang baru ini di 50% provinsi. Nggak hanya sembarangan loh TSM itu. Oh, ada kekacauan sedemikian rupa yang terstruktur yang tadi kan dibilangkan, melibatkan aparatur pemerintah, sistematis, direncanakan, masif di mana? Di 50% provinsi. Kacau di 50% provinsi itu kayak begitu ribut, ya kan, barulah bisa disebut TSM. Kalau sekarang kan nggak, coba deh cek. Ini mana sih ada kasus baru mereka ribut aja, satu kasus di Jawa Timur, satu kasus di Sumatera. Sangat tidak relevan untuk disebut terstruktur, sistematis dan masif gitu. Kemudian gini, terstruktur itu, bro. Kalau terstruktur itu kan melibatkan orang yang memiliki kekuasaan. Pemerintah daerah misalnya, bupatinya dia nih, kayak yang di kasus Kota Waringin Barat. Bupatinya pakai semua perlengkapannya untuk memenangkan. Kalau sekarang kan kekuasaannya terpecah, bro, tersebar. Presidennya okelah dianggap mendukung paslon 2 misalnya. Tapi yang saya sebutkan tadi, Kementerian Desa, Kemenaker, kan dituduh melakukan pelanggaran menguntungkan siapa? Paslon 2, bukan. Menguntungkan paslon 1. Kemenaker ini, ya, ada namanya Dirjen Bina Penta, Bina Penempatan Tenaga Kerja. Dia bikin program kayak kayak penyuluhan begitu, calon-calon pekerja migran. Tiba-tiba di acara tersebut berubah menjadi sosialisasi paslon amin. Dugaannya kan begitu tuh yang dilaporkan. Itu kan memanfaatkan program pemerintah, ya kan, anggaran pemerintah untuk kepentingan paslon. Lalu Kemendes, tenaga pendamping profesional desa, ya kan, ya, yang anggarannya dibayar oleh Kementerian Desa, digunakan sebagai juru bicara desanya paslon amin, ya kan. Begitu juga di Kemensos, menterinya kan pendukung merah, ya kan. Ada yang namanya program Keluarga Harapan, PKH. Di situ kan ada SDM-nya. Kalau Anda lihat di berbagai kota tuh ada tuh orang yang bagian tugas mendata tetangganya siapa yang akan dapat program. Itu, ya, diduga diorganisir untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Ya, begitu juga, mohon maaf ya, PJ Bupati Sorong itu kan Kabinda. Ya kan, Kabinda kemana? Gitu loh. Artinya kalau mau disebut terstruktur ini udah nggak bisa. Karena tersebar-sebar. Belum lagi para pejabat kepala daerah. Sebutkan tadi kan, kepala daerah juga, kepala daerah aktif. Majalengka itu udah dihukum loh oleh Bawaslu, disebut bersalah karena menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan paslon. Ya kan, ya. Lalu Cilacap, ya kan, juga demikian. Kalau nggak salah ada PJ kepala daerah
bikin sosialisasi simbol salam 3 jari, ya kan? Kemudian slogannya adalah kancing merah. Program pemerintah namanya kancing merah apa gitu. Tapi nama tagline-nya kancing merah sesuai nama partainya. Itu kan kepala daerah. Ya. Masif dong kalau kepala daerah, ya kan? Macam-macam. Ya, jadi mereka tuh, ya kan? Tudingan begini, satu tangan tertuju ke kita, 3 tangan ke dirinya sendiri. Kalau bicara soal keterlibatan aparatur pemerintah. Jadi T-nya itu udah nggak bakal kebukti, ya udah nggak bisa, ya kan? Sistematis nih, sistematis itu kan direncanakan sejak awal. Kita dengar juga, ya adanya instansi pemerintah yang menekan PJ kepala daerah, ya kayak PJ Bupati Sorong, bikin fakta integritas untuk menekan ini. Di LP ada juga bikin semacam fakta integritas, ya kan, untuk menekan Ganjar Mahfud 60+1, ya kan, kalau mau jadi KLP. Itu kan namanya sistematis, ya kan, ya, direncanakan sejak awal. Sudah dikonsep. Nah, siapa yang merencanakan itu? Apa paslon 2? Bukan, gitu loh. Baru masif itu ya makanya 50%+1. Jadi 3-tiganya sulit terbukti. Nah, jadi kalau kita sih confidence ya. Menghadapi itu semua, rakyat juga tahu ya bahwa pemilu ini penuh kecurangan, betul. Tapi mereka yang curang, gitu loh. Yang diduga curang tuh mereka, bukan kita, bukan kami, gitu. Tapi sejauh ini yang diterima oleh TKN sendiri jumlahnya ada berapa, Bang, soal laporan? Kalau jumlahnya itu sampai 776 kemarin, banyak. Tapi tentu kita verifikasi, ya kita nggak mau juga jadi fitnah. Semua ini kan dugaan-dugaan, ya kan. Tapi dugaan yang terasa sekali, ya kan. Nah, sehingga menurut kami ya sulit ya bagi siapapun untuk mempersoalkan pemilu ini lewat jalur hukum. Ya silahkan. Kalau mau ditempuh caranya ya silahkan ya ke MK ya. Itu memang jalurnya. Kan ini juga tim 1 dan tim paslon 3 ini kan terkesan seperti akan bersatu untuk menyerang paslon 2 nih, Bang. Ya. Kalau TKN sendiri menilainya seperti apa? Apakah ya nggak masalah, confident aja? Ya karena kita kan didukung rakyat. Kita koalisinya dengan rakyat, gitu kan. Rakyat yang sudah menyalurkan hak pilihnya, menggunakan hak konstitusionalnya, tentu rakyat ingin itu dijaga. Makanya kan salah satu instrumen demokratis penjaga kualitas demokrasi dalam tahapan pemilu adalah lembaga yang namanya quick count. Kita tahu ada belasan lembaga pollster ya melakukan quick count dan hasilnya itu mirip-mirip sekali. Beda 1,5%, 1,5%. Artinya kan kualitasnya terjaga karena lembaga-lembaga itu latar belakangnya macam-macam. Ada juga pollster yang dianggap anti terhadap Pak Prabowo Gibran, tapi hasilnya tetap sama. Nah, itu yang menunjukkan bahwa pemilu ini sudah sangat berkualitas. Rakyat tahu itu. Siap. Bang, terakhir nih, Bang, terkait dengan ada yang menyuarakan soal hak angket. TKN sendiri seperti apa menanggapinya? Ya gini loh, ya kan. Hak angket itu kan hak untuk merespon persoalan yang urgent di pemerintahan. Bukan merespon hasil pemilu. Ya kan, kalau Anda pemilu kalah, masa mau dipersoalkan dengan hak angket? Kan nggak nyambung. Semua ada koridornya. Menyelesaikan persoalan di pemilu bukan lewat hak angket. Contoh, ya kan? Tadi tiga kanal itu tadi, pelanggaran administrasi, sengketa proses, lalu ada yang namanya PHPU. Ya silakan saja itu ditempuh. Kalau hak angket dia nggak ada kewenangan menyetop ya proses yang sedang berlangsung di KPU. Nggak bisa. Ini proses konstitusional. Nggak boleh di stop oleh kekuatan manapun termasuk DPR. Nggak boleh DPR mengintervensi pemilu. Itu namanya kudeta ya konstitusional terhadap konstitusi. Itu bahaya sekali kalau angket digunakan misalnya direncanakan untuk menghentikan proses rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan. Justru proses rekapitulasi berjenjang yang saat ini sedang berjalan bisa mereka gunakan secara maksimal kalau mereka ingin mengawal hak mereka sepertinya. Kan di setiap proses administrasi berjenjang sekarang ini kan ada di kecamatan ya. Semua pihak memiliki saksi di situ. Paslon 1, paslon 3, bahkan kita memperkenankan pemantau hadir ya ke setiap rekapitulasi, pemantau yang dari luar boleh gitu loh datang ikut melihat prosesnya seperti apa.
Jadi nggak bisa diselesaikan secara politik, enak aja. Mereka ingin menghentikan proses di pemilu lewat keputusan politik, misalnya hak angket. Itu justru kudeta, yang melakukannya tentu bisa terancam hukuman gitu. Artinya itu hak angket ini sudah menyalahi secara konstitusi. Ya kalau arahnya ke situ. Kalau arahnya ingin menstop proses KPU, ya pasti itu sudah kudeta terhadap konstitusi kita. Oke, siap. Bang Habib, ini durasi udah habis nih. Iya. Terima kasih banget udah datang ke kantor Simpo TV. Udah mau berbincang, berbagi soal berbagai potensi kecurangan ya. Bang Habib sehat-sehat selalu ya. Untuk itu pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program Bincang Spesial bersama saya, Andi Muhammad Rizali, dan narasumber hebat saya ini ada Om Dewan Ganteng. Oh iya, Wakil Rakyat Jakarta Timur. Mantap. Persenan udah berapa, Bang? Udah, alhamdulillah. Oke, baik pemirsa, nanti kita akan berjumpa lagi di kesempatan lain, tetap di Simpo TV.